Rabbil alamin nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa ba'du fa aqulu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil. Allahumma anta rabbuna farzuqna al-istiqamah. Amin ya Allah ya mujib as-sa'il. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu al-alim al-alamah Al-Imam Jalaluddin Muhammad ibn Ahmad al-Mahalli asy-Syafi'i fi kitabih Syarhil Waraqat wa nafa'ana Allah bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Wal mujmalu ma yaftaqiru ilal bayan. Dan mujmal itu adalah apa yang menghajatkan kepada bayan, memerlukan bayan, memerlukan penjelasan. Secara tarjamah, mujmal artinya global. Karena global maka dia perlu penjelasan, perlu rincian. Nahwu thalathata quru'in. Sebagai contoh adalah 3 quru' dalam firman Allah Ta'ala, wal mutallaqatu yatarabbasna bi anfusihinna thalathata quru'in. Dan perempuan yang ditalak hendaklah menahan diri mereka selama 3 quru'. Ma makna quru'? Fa innahu yahtamilu al-athhara wal haidha. Sungguhnya ia, yakni quru' itu jamak dari qar'un, itu memungkinkan dimaknai dengan athhar wal haid. Jadi dia ihtimal, memungkinkan dimaknai suci atau haid. Dan ini 2 makna yang bertentangan. Haid dengan suci itu bertentangan. Kalau haid tidak boleh sholat, ketika suci wajib sholat. Haid dilarang puasa, ya, nanti di qada Ramadan, ya. Tapi bagi yang suci wajib puasa. Haid haram dia tawaf, tidak sah tawafnya. Kalau suci, kalau dia sudah berihram, wajib menuntaskan ibadah umrah dan hajinya, termasuk tawaf. Ini bertentangan. Nah, listirakil qur'i bainal haidi wa tuhri. Karena istirak, yaitu artinya bersamaan, memungkinkannya al-qur'u itu dimaknai dengan haid dan suci. Nah, jadi mujmal tadi ta'rifnya adalah ma yaftaqiru ilal bayan, apa yang fakir, berhajat kepada bayan. Nah, bayan itu apa? Wal bayanu huwa ikhraju syai' min haizil iskali ila haizit tajalli. Bayan itu adalah mengeluarkan sesuatu, ikhraj, mengeluarkan sesuatu, min haizil iskal. Ma makna haizil iskal? Ay min hali iskalihi wa adami fahmi maknahu. Di hasyiah disebutkan itu, nanti bisa garis bawahi, underline, ya, tahtal khat. Min haizil iskal maknanya lah ay, yaitu min hali iskalihi wa adami fahmi maknahu, yaitu keadaan iskal. Iskal itu artinya muskil, sulit untuk dipahami, ada masalah, dan tidak dipahami maknanya. Nah, itu maksudnya ikhrajus syai' min haizil iskal, artinya mengeluarkan sesuatu dari keadaan
adanya masalah ketika memahaminya dan tidak dipahami maknanya. Itu makna min haizil iskal ila haizit tajalli, ya, kepada haizit tajalli, yakni ai al-idah, dalam keadaan yang idah, jelas, dari iskal menjadi idah, dari yang adamu fahmi maknahu menjadi idahu maknahu, menjadi jelas maknanya. Itu bayan. Jadi contoh tadi salah satu quru'in itu iskal, apakah dia haid ataukah suci, apakah haid ataukah athhar. Nah, ketika ada bayan, ada penjelasan, sehingga kemudian kita memilih pendapat yang merajihkan, ya, yang menguatkan bahwa quru' itu bermakna haid, berarti itu sudah ikhraj, ya, sudah ikhraj min haizil iskal ila haizil tajalli atau haizil idah. Kenapa kok bisa berikhraj? Kenapa bisa ikhraj? Karena hadirnya bayan. Nah, bayan itu dari nas yang lain, dari dalil yang lain. Itu ada kitab bagus menjelaskan ini, kitabnya At-Taisir fi Usulit Tafsir, Tafsir Suratul Baqarah, karangan Al-Alamah Al-Alim Syekh Atha Abu Rashtah. Beliau membuat kitab tafsir, termasuk awalnya itu di pengantarnya adalah beliau menjelaskan tentang manhajut tafsir, ya, metode tafsir beliau. Lalu dikasihkan contoh tafsir Suratul Baqarah. Nah, mengenai ayat ini beliau jelaskan dalil-dalil yang relevan, yang bersesuaian, yang menguatkan bahwa makna quru' itu adalah haid. Dan ini selaras dengan pendapat mazhab Syafi'i. Nah, berarti di situ sudah idah, sudah jelas, sudah tajalli. Tajalli itu artinya nampak. Kalau takhalli itu kan samar, sembunyi. Tajalli itu nampak. Kalau disebut Allah bertajalli, itu artinya Allah menampakkan dirinya. Nah, itu bayan, penjelasan. Lalu wal mubayyan, ini istilah, ya. Mubayyan itu penjelasnya. Nah, mubayyan itu macam-macam. Yang sudah kita bahas itu nas, yang akan kita bahas zahir. Itu sesuatu yang mubayyan. Nas itu apa? An-nasu ma yuhtamalu ila ma'nan wahidan. Nas itu adalah apa saja, maksudnya di sini dalil, ma la yuhtamalu, ma la yuhtamalu, yaitu dalil atau yang tidak mengandung kemungkinan kecuali satu makna. Jadi nas itu hanya mengandung satu makna, tidak ada makna lain. Kazaidan, seperti kata Zaid fi nahwi pada contoh ra'aitu Zaidan, saya melihat si Zaid. Nah, kalau di sini jelas nas itu mubayyan, karena di sini Zaidnya cuma satu. Ra'aitu Zaidan, saya melihat Zaid di pojok sana. Artinya bukan Hafiz, bukan Ridwan, ya, bukan Ghani, tapi Zaid. Ya, jadi ma la yuhtamalu illa ma'nan wahidan, hanya satu makna, yakni si Zaid. Tapi kalau terkumpul angkatan satu, angkatan dua, lalu Abu yang ngomong ra'aitu Zaidan, nah itu mujmal, Mas. Perlu mubayyan. Zaid yang mana, Ustaz? Zaid angkatan 1 atau Zaid angkatan 2? Zaid Kamaluddin atau Zaid Fahmi? Nah, kan gitu. Itu perlu mubayyan. Karena ketika itu menjadi ihtimal, ya, baina Zaid Kamaluddin wa Zaid Fahmi. Gitu ya. Jadi konteksnya gitu. Mudah-mudahan jelas. Waqila, dan dikatakan nas itu adalah ma ta'wiluhu tanziluhu, sesuatu yang tidak perlu ta'wil semata dengan turunnya ayat itu.
Ya kemarin sudah kita bahas bahwa kalau takwil itu iddatu ma'anin. Jadi kalau ada ayat mutasyabih itu perlu ditakwil karena ayat mutasyabih itu yahtamilu iddata ma'anin. Dia mengandung sejumlah makna. Quru ini termasuk ayat mutasyabih. Yadullahi fawqa aydihim itu mutasyabih. Apakah yad itu bermakna hakiki, yakni tangan, berarti Allah punya tangan, ataukah yad bermakna qudrah sehingga ditakwil qudratullah fawqa qudratihim. Wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Apakah wajhu pada ayat itu Allah artinya punya wajah, ataukah wajhu bermakna dzatullah sehingga ditakwil wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram, itu maksudnya adalah wa yabqa dzatu rabbika dzul jalali wal ikram, zat. Nah, itu ayat yahtamilu atau tahtamilu iddata ma'anin. Dia mengandung sejumlah makna. Nah, kalau nas ma ta'wiluhu tanziluhu, dia tidak menghajatkan takwil, cukup semata dengan turunnya. Nahwu fasyamu salasati ayyamin. Ini yang berkaitan dengan kafarah ya. Maka hendaklah kafarahnya fasyamu salasati ayyamin. Maka kafarahnya adalah dengan berpuasa 3 hari. Nah, puasa 3 hari ini wadih, jelas, idah. Artinya kalau disebut 3 bukan 4, bukan 2, bukan 5. Terus tapi dia mutlak, artinya 3 itu bisa mutatabi'ain, bisa juga ghairu mutatabi'ain. Mutatabi'ain itu artinya berturut-turut. Seperti Nabi mengatakan ke seorang pemuda yang menggauli istrinya di siang hari bulan Ramadan, kata Nabi, sum syahra ini mutatabi'ain. Berpuasalah 2 bulan berturut-turut. Enggak boleh putus. Makanya kalau sudah puasa 10 hari dia putus karena sakit misalkan, ngulang dari awal lagi. Karena di hadis itu Nabi mensyaratkan mutatabi'ain. Mutatabi'ain itu menjadi takyid namanya, menjadi pembatas atas kemutlakan. Seandainya Nabi mengatakan sum syahrain, puasa 2 bulan, itu mutlak. Mau selang-seling nggak apa-apa, yang penting jumlahnya 2 bulan. Tapi Nabi mentakyid dengan lafaz mutatabi'ain, itu muqayyad, sehingga menjadi hadis itu muqayyad. Artinya kalau tidak mutatabi'ain tidak terpenuhi ketentuan itu. Nah, di sini fasyamu salasati ayyamin, dari sisi kejelasannya itu jelas 3 hari, bukan 4 hari, bukan 2 hari, bukan 5 hari. Tapi dia tetap mutlak karena tidak ada takyid berupa mutatabi'ain misalkan. Mutatabi'ain itu artinya bersambung terus-menerus. Artinya mau 3 hari itu selang-seling, mau berurutan, ya, tidak ada masalah karena lafaznya mutlak. Mudah-mudahan antum paham ya. Ini seperti ngisi kuliah mahasiswanya. Ya. Kalaupun antum tidak paham saat ini, mudah-mudahan satu ketika akan paham. Amin Allahumma. Amin. Ya, ini ilmu tingkat tinggi soalnya. Pelajaran begini di kajian umum di masyarakat nggak laku. Bingung orang, ya kan? Ini kajian memang di madrasah, di jamiah. Fa innahu bi mujarradi ma yanzilu yufhamu ma'nahu. Karena nas tadi, ya, hunya ke nas, bi mujarradi ma yanzilu, semata ketika turun itu dipahami maknanya. Nah, nas itu huwa mushtaqun min minassatil arus. Nas itu huwa itu merujuk ke nas, ya. Kata orang Inggris refers to nas. Mushtaqun, bentukan. Bentukan dari apa? Min minassatil arus, dari minassatil arus. Di hasiah catatan kaki, minassah bi kasril mim, dengan mengkasrahkan mim, ya. Jadi bacanya minassah. Apa itu? Ai minassah wa dzikru bi'tibaril khabar fa innahul qauluhu kursi alladhi tanussul arus alaihi ay tarfa'u li tuzhira lin nazirin, yaitu satu tempat yang tinggi
agar itu nampak oleh orang-orang yang nazirin, orang yang melihat. Artinya ini ya, ada munasabatul makna antara nas dengan minasatul arus. Itu seseorang tuh kalau duduk seperti ini di kursi kan, lalu yang di belakang melihat. Kalau walimah ada walimah urus. Karena pengantin pria dan wanita duduk di kursi tertentu yang kemudian nampak, bisa dilihat oleh tamu undangan. Nah itu disebut urus atau arus di sini. Nah, terkait dengan nas itu artinya nampak maknanya, gitulah. Mala yuhtamalu illa ma'nan wahidan. Jadi tidak mengandung kecuali hanya satu makna. Tidak ada kemungkinan kecuali hanya satu makna. Itu maksudnya, jelas, nampak dia. Wa huwal kursiyyu, yaitu kursi. Lirtifa'ihi ala ghairihi fi fahmi ma'nahu min ghairi tawaqqufin. Kenapa disebut nas? Sebagaimana orang kalau duduk di kursi maka dia nampak, karena tingginya ia. Lirtifa'ihi, tingginya pemanaan, ala ghairihi, atas yang lainnya, atas dalil yang lainnya, fi fahmi ma'nahu, dalam memahami maknanya, min ghairi tawaqqufin, tanpa adanya tawakuf. Tawakuf itu artinya berhenti. Khalas, itu ada dua istilah di sana, ada mujmal, yaitu ma yaftaqiru ilal bayan, ya, sesuatu yang menghajatkan kepada bayan. Yang kedua ada tiga berarti ya. Yang kedua ada bayan, yakni ikhrajus syai' min haizil iskali ila haizit tajalli, dan yang ketiga ada nas, yaitu ma la yuhtamalu ila ma'nan wahidan. Tiga itu. Nah, baru kita masuk ke istilah yang lain, yang terakhir, yaitu wadh-dhahir. Nah, zahir ini juga termasuk bayan sebenarnya, penjelasan. Apa itu zahir? Huwa mahtamala amrayni ahaduhuma adhharu minal akhari. Kal asadi fi ra'aitul yawma asadan. Zahir itu adalah sesuatu, ya, dalam hal ini berarti adalah dalil. Ihtamala, yang dia itu mengandung dua perkara. Amrayni itu menjadi maf'ul bih dari ihtamala. Fa'ilnya dhamir mustatir takdiru huwa, kembalinya ke ma. Ahadahuma itu badal dari amrayni. Karena amrayni mansub, maka ahadanya mansub. Wa alamatu nasbihi fathatun zahiratun. Makanya dibaca ahadahuma, bukan ahaduhuma atau ahadihima. Gitu i'rabnya ya. Dimana salah satu dari keduanya, jadi dia mengandung dua perkara, dan salah satu dari keduanya itu azharu minal akhari, itu azhar, lebih nampak. Azhar itu isim tafdil, lebih nampak. Kalau zuhur itu nampak, kalau azhar itu lebih nampak. Ya. Dimana salah satunya itu lebih nampak dari yang lainnya, itu zahir. Istilah ini, istilah dalam ilmu usul fiqh, selain mujmal, mubayyan, nas tadi ya. Kemudian di sini adalah zahir. Seperti kata asad, singa, pada kalimat ra'aitul yauma asadan. Satu hari saya melihat singa. Fa'innahu, sesungguhnya ia, yakni asad, zahirun fil hayawanil muftaris, li'annahu ma'nal haqiqiyyu. Fa'innahu zahirun, jadi asad pada kalimat ra'aitul yauma asadan, sesungguhnya dia itu adalah zahirun, zahir. Ya. Lughatan zahir maknanya jelas. Fil hayawanil muftaris, mengenai hewan yang buas. Li'annahu ma'nal haqiqiyyu, karena itu makna hakiki. Muhtamalun lirrajulis suja'i
badaluhu. Meskipun muhtamalun dimungkinkan asad itu dimanai dengan ar-rajulus suja, laki-laki yang pemberani. Karena keberanian itu disimbolkan dengan singa. Dalam ilmu balaghah ada istilah tasbih, ya, penyerupaan. Tasbih itu rukun-rukunnya ada syabih, ada musyabbah, ada wajhus syabah, arah penyerupaan. Nah, di sini arah penyerupaannya karena suja tadi, keberanian. Laki-laki yang berani itu disimbolkan dengan singa. Jadi di sini ra'aitul yauma asadan itu ya al-hayawanul muftaris, bukan ar-rajul suja. Ya, makna sebagai al-hayawanul muftaris itu lebih azhar, lebih kuat daripada dimaknai dengan ar-rajul suja. Kenapa kok dianggap azhar? Karena tidak ada qarinah yang menunjukkan bahwa asad pada kalimat itu adalah ar-rajul suja. Lain hal kalau kalimatnya begini, ra'aitul yauma asadan 'alal mimbari. Saya melihat singa di atas mimbar. Yakhtubu 'alan nas, menyampaikan khutbah di hadapan manusia. Maka yang azhar apa maknanya? Ar-rajul suja. Itu zahir juga. Ya, zahir di mana jika dimaknai dengan ar-rajul suja itu azhar. Lebih menang, lebih terang ketimbang dimaknai dengan al-hayawanul muftaris. Antum sudah harus biasa ya kalau Ustadz mengurangi bahasa Indonesia, mengutip Arab. Jadi antum harus mulai connect nih, sudah dibiasakan. Santri soalnya nggak boleh ya harus dibiasakan lagi. Jadi supaya sahabat ilmunya. Jadi terbiasa kita dengan orang pondok pesantren menggunakan lafaz-lafaz Arab. Ya. Santri, nggak nyantri nggak keren. Apa? Nggak nyantri nggak keren. Jangan bilang keren kalau belum nyantri. Ya, nggak mondok nggak keren. Jangan bilang keren kalau nggak mondok. Kayaknya lagu itu perlu disetel ya di waktu-waktu tertentu, supaya antum merasa bangga sebagai santri. Kan ada lagunya tuh, yuk mondok. Nah, fa in humila al-lafzu ala ma'na al-akhari yusamma muawwalan. Fa in, maka jika huruf syarat ini in humila dialihkan lafaz ala makna al-akhari kepada makna yang lain selain makna yang zahir tadi, yusamma, maka itu dinamai muawwalan. Jadi itu ditakwil. Nah, jadi kalau ini untuk supaya makin memperjelas ma farqu baina tafsir wa ta'wil. Itu kan ada as-su'al minat thalabah ya bunayya ma farqu baina tafsir wa ta'wil. Nah, kemarin sudah kita bahas. Tafsir adalah apa? Bayanul alfaz, menjelaskan lafaz. Ya, bayanul murad bil alfaz, menjelaskan maksud itu dengan lafaz. Kalau ta'wil, bayanul murad, menjelaskan maksud bil makna. Nah, lafaz yang dibayan muradnya apa murad? Mana murad? Maksudnya ya, bil makna itu disebut muawwalan. Ya, sesuatu yang ditakwil. Nanti dalam nahwu itu juga ada masdar muawwal. Jadi kalau antum belajar fa'ala yaf'ulu fa'lan, nazala yanzilu nuzulan. Nuzulan itu masdar. Tapi ada namanya masdar sinai.
Tapi ada nanti masdar namanya masdar muawwal. Ya, masdar yang ditakwil. Misalkan apa? Wa antasumu khairul lakum. Wa antasumu khairul lakum. Quran. Antasumu itu ditakwil menjadi siyamukum khairul lakum. Jadi antasumu bermakna siam. Nah, itu namanya masdar muawwal. Untuk menjelaskan kata muawwal. Jadi intinya kalau dia dialihkan kepada makna yang lain dari makna yang kuat, dia menguatkan makna yang jauh daripada makna yang dekat, berarti itu muawwalan. Prosesnya disebut takwil. Orangnya namanya muawwil. Didoakan oleh Nabi Ibnu Abbas, Allahumma faqihhu fid din wa 'allimhu ta'wil. Jadi kalimat kan jelas tadi, ra'aitul yauma asadan. Satu hari saya melihat singa. Kok dialihkan maknanya menjadi ar-rajulus suja. Nah, berarti itu takwil karena dia mengalihkan dari makna zahir kepada makna yang lain. Min makna zahir ila makna akhar, makna yang lain. Gitu ya. Jadi takwil itu mengalihkan ke makna yang jauh. Innama yu'awwalu bid-dalil. Nah, apakah takwil itu terlarang? Tidak. Takwil itu boleh dilakukan. Bahkan Nabi mendoakan tadi Ibnu Abbas. Dalam Quran disebutkan apa? Tentang ayat mutasyabihat. Itu ayatnya gimana awalnya? Sebelum yang apa? Gimana? Ali Imran ayat 7. Dari awal gimana ayatnya? Ada yang hafal? Sebelum wa ukharu mutasyabihat, ya, dan yang lain telah mutasyabihat, wa ma ya'lamu ta'wilahu, dan tidak ada yang mengetahui takwilnya illallahu, kecuali Allah, warrasikhuna fil ilmi. Meskipun terkait ayat ini ulama khilaf, apakah wakafnya itu pada lafaz Allah, ya, sehingga wawunya itu menjadi waw ibtida, ataukah setelah lafaz Allah itu bukan wakaf sehingga wawunya adalah waw atof. Nah, itu menarik juga khilaf ulama tentang hal itu. Nah, penjelasan begini kalau di masyarakat umum nggak perlu detail, tapi kalau ke santri harus detail. Maka imannya santri itu beda dengan imannya masyarakat. Karena imannya santri itu dibangun berdasarkan ilmu. Coba baca ayat itu kan, wa ukharu mutasyabihat wa ma ya'lamu ta'wilahu illallahu warrasikhuna fil ilmi. Kalau wakafnya sampai lafaz Allah sehingga wawunya itu menjadi waw ibtida, berarti yang mengetahui takwil ayat mutasyabihat itu hanya Allah. Berarti tidak ada yang mengetahui makna dari ayat mutasyabihat. Wa ma ya'lamu ta'wilahu illallah. Tidak ada yang mengetahui takwil ayat mutasyabihat kecuali Allah. Titik. Jadi titik sampai lafaz Allah. Wawnya waw ibtida, waw awal kalimat. Warrasikhuna fil ilmina yaquluna amanna. Dan orang-orang yang mendalam ilmunya, mereka berkata kami beriman kepada Allah. Nah, itu wawnya waw ibtida. Berarti warasikhuna fil ilmi pun tidak tahu takwil dari ayat mutasyabihat. Kalau wakafnya setelah lafaz Allah. Tapi kalau wawnya itu waw ataf, artinya tidak wakaf di lafaz Allah, maka kalimatnya kan begini. Wa ma ya'lamu ta'wilahu illallahu warrasikhuna fil ilmi. Tidak ada yang mengetahui takwil ayat mutasyabihat itu kecuali Allah dan orang-orang yang mendalam ilmunya. Berarti orang yang rasikh fil ilmi, khususnya ilmu tafsir dan ilmu takwil, berarti dia mengetahui takwil dari ayat mutasyabihat. Dan kami lebih condong kepada makna yang kedua. Ya,
supaya jelas nih, mauqifuna itu artinya sikap kita, posisi kita. Kenapa? Nanti karena berdasarkan qarinah, ayat lain mengatakan Quran itu adalah hudallin nas, hudallil muttaqin. Kalau kemudian tidak diketahui, lantas bagaimana kita bisa menjadikan Quran sebagai hudan? Syarat untuk menjadikan petunjuk itu kan harus paham dari petunjuk itu. Karena kalau tidak paham, kita tidak akan bisa mengikuti petunjuk. Antum misalkan ada sebuah permainan teka-teki, ada sesuatu yang harus dipecahkan, ya, kode tertentu yang harus dipecahkan. Antum nggak akan bisa mengambil petunjuk dari kode itu selama antum tidak memahami kode itu, kode rahasia. Nah, kan gitu. Berarti untuk menjadikan sesuatu itu sebagai petunjuk, kita harus paham. Makanya sering para mubalik itu menasihatkan, Quran itu jangan seperti seseorang yang menerima surat dari kepala negara, ya, dari presiden bla 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 kepada siapa? Hafiz, kepada Alfun. Nah, karena yang ngirim presiden, wah, suratnya dicium, dibolak-balik, habis itu disemprot parfum, lalu diletakkan di tempat yang tinggi. Saking memuliakan surat, karena yang ngirim adalah kepala negara. Nggak dibuka. Tahu nggak isinya kalau nggak dibuka? Jangan-jangan undangan dari KPK untuk menghadiri dari presiden maksudnya. Nah, jadi kalau nggak dibaca bagaimana memahami? Nah, membaca saja belum tentu paham, gitu kan? Maka dibaca, dipahami, lalu bisa menjadikan petunjuk. Kalau kemudian ayat mutasyabihat itu tidak dipahami, berarti dia tidak bisa menjadi petunjuk. Padahal Quran itulah hudallin nas, hudallil muttaqin. Nah, agar menjadi petunjuk berarti dia harus dipahami. Nah, hanya saja tidak semua orang bisa memahami ayat-ayat mutasyabihat. Orang tertentu saja. Siapa dia? Ar-rasikhun fil ilm. Orang yang mendalam ilmunya. Nah, jadi arti ayat itu kalau begitu berarti orang yang mendalam ilmunya pun bisa mentakwil terhadap ayat-ayat mutasyabihat, bisa memahami takwil ayat mutasyabihat. Berarti manhaj kita itu manhaj takwil pada ayat yang memang menghajatkan kepada takwil. Nanti dijelaskan di sini ya, lanjutannya. Minhu qauluhu ta'ala, misalkan firman Allah Ta'ala. Lewat ya. Wa innama yu'awwalu bidalil. Hanyalah ditakwil itu berdasarkan dalil. Tidak boleh mentakwil berdasarkan ra'yu, pendapat pribadi, tapi harus bersandarkan kepada dalil. Itu kaidah usul. Jadi al-aslu fil kalam al-haqiqah. Hukum asal dari kalam itulah makna hakiki. La yusrafu ila maknan majazin illa bidalilin. Tidak boleh dialihkan kepada makna majazi, makna yang jauh, kecuali disertai dengan dalil. Itu kaidah. Ya. Maka kalau ada ayat aula mastumun nisa, itu masuk dalam bab nawaqidul wudu, bab yang membatalkan wudu, karena memang secara zahir, ya, makna hakiki ayat itu menunjukkan persentuhan kulit laki-laki dan perempuan itu membatalkan wudu. Maka tidak boleh ditakwil ke makna lain, misalkan bimakna au jama'tumun nisa. Nah, bagi yang mentakwil kepada au jama'tumun nisa, dia harus menghadirkan dalil. Kalau dia tidak bisa menghadirkan dalil, al-aslu fil kalam al-haqiqah, maka kalam itu dikembalikan kepada makna hakiki, yakni massastum bil yad. Ya. Aula mastumun nisa bimakna massastum bil yad, persentuhan kulit dengan kulit atau dengan tangan. Kama qala ta'ala, sebagaimana firman Allah Ta'ala, yu'awwalu zahiru bid dalil. Ini lain ya. Firman Allah Ta'ala lain. Bukan ya. Kama qala, sebagaimana
dikatakan oleh mu'alif, maksudnya pengarang kitab Waraqat, yu'awwalu zahiru bid-dalil, ditakwil yang zahir itu berdasarkan dalil. Wa yusamma zahiran bid-dalil, dan itu dinamakan zahiran bid-dalil. Ai kama yusamma mu'awwalan, yaitu sebagaimana dinamakan mu'awwalan. Jadi bisa dua istilah, zahiran bid-dalil atau istilahnya mu'awwalan. Jadi tadi seperti quru itu dua makna, kemudian dikuatkan kepada makna haid. Nah, itu namanya zahiran bid-dalil. Wa minhu qauluhu ta'ala, dan contohnya adalah firman Allah Ta'ala, was-samaa'a banainaha biaidin. Dan langit itu telah kami bina dia, kami bangun dia, kami tinggikan ia, si langit itu biaidin, dengan yad. Aidin jam'u yadin. Zahiruhu jam'u yadin. Zahir dari ayat ini, ya, aidin, ya tangan, karena aidin adalah jam'u yadin. Aidin itu adalah jamak dari yad. Faqtulu aidiyahuma. As-sadiqu was-sadiqatu faqta'u aidiyahuma. Aidiyahuma. Jamak itu dari yad. Dan dia mansub karena maf'ul bih. Tanda mansubnya adalah fathah zahirah. Aidiyahuma. Humanya itu merujuk kepada as-sariqah. As-sariq wa sariqah. Nah, di ayat ini disebutkan was-samaa'a bainaha biaidin, dan langit itu kami tinggikan dengan tangan. Kalau ini dimaknai dengan makna hakiki, ya makna zahir, berarti Allah itu punya tangan. Dan tangan Allah itu banyak. Karena aidin, jamak dari yad. Berarti paling sedikit tangan Allah itu 3. Akan gitu akhirnya akal pikir kita akan ke sana. Makanya disebut di sini wadzalika muhalun fi haqqillahi ta'ala. Dan yang sebenarnya itu muhalun, mustahil, tidak bisa diterima akal. Fi haqqillahi ta'ala, pada haknya Allah Ta'ala, karena akan jatuh pada tasyabuh bin nas, ya, tasyabuh bil makhluk, menyerupakan Allah dengan makhluk. Mana kitab antum Alfun? Ada? Kalau sudah angkatan 2 inilah dibacakan tidak mendobit, Ustaz, husnuzon. Oh, artinya ini sudah hafal kata itu, sehingga tidak perlu lagi diharokati. Nah, gitu. Ya. Karena dia sudah menghafal ini, menghafal itu, banyak mufradat kan. Jadi akhirnya nggak banyak lagi yang didobit. Nah, itu husnuzon. Tapi kalau angkatan 1 ya, karena hukum asalnya masih baru, harus ditegur. Tapi kalau sudah angkatan 2, 3 itu antum nggak mendobit, itu husnuzonnya karena antum sudah hafal. Dimaklum. Sudah dimaklum. Nah, itu kan kitab antum tuh amboya cek kada ampih gundul gondrong banar. Nah, itu karena masih baru. Nanti lama-lama kan tahun ke-5, tahun ke-4, tahun ke-5, tahun ke-6 itu sudah nggak perlu lagi diharokati. Biarkan dia tetap gundul menawan, gunawan. Kalau perlu nanti beli kitab lagi kan, lalu dibaca gitu. Yang gundul dibaca. Selesai dibaca satu paragraf, satu fakrah, dilihat yang sudah gondrong. Sama kada bacanya. Nah, mun sudah bisa tak berarti. Nah, itu. Jadi ada 2 versi kitab. Ada kitab yang gondrong, ada kitab yang gundul. Nah, kalau mau ngetes kemampuan baca yang gundul. Nah, seperti ini kan. Nah, ini alhamdulillah masih gundul.
Gundul maksudnya nggak ada coret-coretan sama sekali gitu. Kalau ini kan coretan tanggal terakhir kita belajar tuh. Tanggal 12 bulan 11 2023. Nah, sisanya gundul. Ya, Pak, bandingkan dengan punya antum. Tapi itu wajar biasa awal-awal. Dan untungnya bersyukurnya antum dibimbing. Kalau tidak dibimbing nanti mencoba sendiri mendobit. Nah, satu ketika kita membaca kitab itu seiring dengan bertambahnya ilmu, pemahaman, kadang senyum-senyum. Ini dobitan saya 10 tahun yang lalu. Dobit sendiri, ya Allah ya Rasulullah. Sukanya banyak salahnya. Bahari pina pede banget baca. Gitu. Ya, orang jahil tuh kadang lebih pede daripada orang alim. Ya kan? Orang jahil tuh kadang lebih berani daripada orang alim. Lebih berani, lebih pede. Di satu jalan itu ada penyamun misalnya. Nah, orang yang nggak tahu di situ ada penyamun, dia berani aja lewat jalan itu. Betul tidak? Penyamun, perampok. Tapi kalau dia tahu, bisa jadi dia maju mundur. Lewat situ ada. Kalau lewat situ dia harus menyiapkan banyak hal supaya aman, selamat dari gangguan penyamun. Tapi kalau orang jahil, kada belampu adanya, panjah terus. Iyalah. Gara-gara kada tahu bahwa di situ ada penyamun. Nah, jadi terkadang orang jahil itu lebih berani, lebih pede daripada orang alim. Seperti yang kemarin disampaikan. Karena ketidaktahuannya. Banyak orang melanggar syariat itu kan karena jahil. Kada tahu bahwa ini haram. Kada tahu bahwa ini dosanya begini-begini. Siksaannya begini. Mun orang tuh ma'rifat ya, karena ilmu, tahu neraka tuh gini. Ya, takut dia. Karena dia alim. Makanya di Quran kan disebutkan innama yakhsyallaha min ibadihil ulama. Hanyalah yang taat kepada Allah itu dari hamba-hambanya adalah dari kalangan ulama. Jadi kalau ini orang lawannya alim itu kan jahil. Kalau ini orang jahil dia tidak takut. Karena tidak ma'rifat, karena dia tidak tahu. Baik, lanjutlah. Nah, tadi wadzalika muhalun fi haqqillahi ta'ala, dan itu mustahil bagi haknya Allah. Karena kalau mengatakan Allah punya tangan nanti jatuhnya tasyabbuh bil makhluk, menyerupakan Allah dengan makhluk. Bahkan ada firqah di bidang akidah yang namanya mujassimah. Apa itu ngarannya? Mujassimah. Yaitu firqah yang menyatakan bahwa Allah itu punya jisim sebagaimana makhluk. Allah punya kepala, punya mata, punya telinga, punya tangan, dan seterusnya. Jadi dia menjisimkan zat Allah sebagaimana jisimnya makhluk. Nah, disebut kelompok atau firqah mujassimah. Tapi ada juga kelompok yang ekstrim berlawanan. Tadi anggap ekstrim kiri, ini berarti ekstrim kanan. Yang mentaktil itu artinya menolak sama sekali bahwa Allah itu punya jisim. Nah, ini kenapa bisa muncul perdebatan begitu? Karena ayatnya ayat mutasyabihat. Jadi aidin ini mutasyabihat. Nah, bagaimana posisi kita? Karena tadi mauqifuna itu adalah takwil, maka disebut sama dengan kitab ini fasurifa ila ma'nal quwwah. Jadi aidin itu dialihkan kepada makna al-quwwah. Dan kuwah itu lain. Tapi quwwah bermakna kekuatan. Dan langit kami bangun, kata Allah Ta'ala, iya bi aidin ay bi quwwatin. Itu dihafali ayatnya itu. Wasama'a banainaha bi aidin ay bi quwwatin.
Artinya dialihkan maknanya dari makna hakiki aidin yang tangan tadi dialihkan kepada makna yang jauh, makna majazi yakni quwwatin. Ya tadi sebagaimana wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram itu surifal makna, ya dialihkan makna ya ila wa yabqa dzatu rabbika dzul jalali wal ikram. Yadullahi fawqa aydihim itu dialihkan maknanya kepada qudratullahi fawqa qudratihim. Kemampuan Allah, kuasa Allah di atas kuasa mereka. Nah, begitu. Dan ayat-ayat begini ini banyak di dalam Al-Qur'anul Karim, ayat mutasyabih. Nah, al-af'alu hadza tarjamatun. Ini ada hadhihi tarjamatun, ini adalah tarjamah. Fi'lu sahibis syariah. Yang dimaksud dengan af'al, jamak dari fi'lun, itu adalah fi'lu sahibis syariah. Perbuatan dari sahibus syariah. Pemilik syariat. Yakni Nabiyina Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu alaihi wasallam. Jadi begini, dalam bahasan usul fiqh itu ada satu bahasan khusus, yakni bahasan tentang al-af'alur rasul. Perbuatan rasul. Disebut af'alur rasul berarti bahasan maudhu', ya maudhu'ul bahsi, yaitu bukan bahasan mengenai aqwalur rasul. Ini di luar bahasan mengenai aqwalur rasul. Jadi maudhu' atau konteks bahasanya itu mengenai af'alur rasul sallallahu alaihi wasallam. Bukan aqwalur rasul sallallahu alaihi wasallam. Kalau aqwalur rasul clear, sudah jelas. Jadi yang tadi dibahas masalah mujmal, mubayyan, nas, zahir itu berkaitan tentang aqwal. Nah, tapi bagaimana dengan af'al? Karena af'al itu kan nggak ada lafadznya. Ya kan? Af'al itu tidak ada lafadznya. Di Mukhtasar Jiddan yang antum sedang kaji kan disebut al-kalam wal lafzul murakkabu al-mufidu bil wad'i. Kalam itu adalah al-kalam wal lafzul murakkab. Itulah lafaz yang tersusun. Dan lafaz itu apa? Jadi al-kalam wal lafzu. Nah, lafaz itu sendiri apa? Itu ada ta'rifnya kan. Di situ disebut al-lafzu huwa sautul mustamil. Ya kan? Nah, makanya dihafal tuh. Al-lafzu as-sautul mustamil. Suara yang bisa dipahami. Maka dicontohkan di sana bunyi gendang itu tidak disebut sebagai lafaz karena dia bukan sautul mustamil. Dan dia bukan hanya sekedar lafaz tapi lafaz yang murakkab, tersusun. Karena kalau kita mengatakan ha itu kan lafaz karena saut mustamil, tapi tidak murakkab. Ketika disusun huruf demi huruf hijaiyah, itu baru dia menjadi kalam. Khalaqa. Nah, itu sudah menjadi susunan huruf. Bahkan dibatasi di sana, kalam itu hanya huruful hijaiyah, gitu kan. Betul ya, di Mukhtasar Jiddan. Al-kalam wal lafzul murakkab al-mufidu bil wad'i. Yang mufid, yang berfaedah. Maka kalau ada orang lindur, misalkan kan biasanya kalau simbol orang tidur itu Z gitu kan. Itu tidak disebut sebagai lafzul murakkab al-mufid. Atau kalau orang ketawa simbolnya apa? WK. Apa? Au. Ada emoticon, bukan emoticon, yang stiker ketawa syar'i. Gimana ketawa syar'i itu? Ha. Pakai huruf Arab. Nah, itu disebut apa? Ketawa syar'i. Ha. Jadi asal diarabkan itu dianggap syar'i gitu ya. Ya, jadi
Jadilah ana uhibbuka gitu. Ana uhibbuki gitu. Jadi pacaran syar'i ketika diucapkan dengan bahasa Arab. Ana uhibbuki. Misal ya, berarti sudah dianggap syar'i. Berarti di Arab tuh syar'i semua ya. Karena semuanya menggunakan bahasa Arab. Nah, sampai mana tadi? Nah, jadi itu kalam, lafat itu. Tapi kalau af'al dia kan bighairi nutqin, bighairi harfin, bighairi sautin. Ya kan perbuatan. Contohnya Pak, Rasul duduk, Rasul berjalan, Rasul berbaring. Jadi ini ingin memperjelas dulu ya, dalam bahasan usul fikih itu ada bahasan af'al. Nanti di kitab Nizamul Islam itu ada satu bab judulnya At-Ta'asi bi af'alir Rasul sallallahu alaihi wasallam. Itu bahasan usul fikih. At-Ta'asi mentauladani perbuatan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, ada rincian tentang bagaimana mentauladani perbuatan Rasul sebagai sahibus syariah. La yakhlu imma ay yakuna ala wajhil qurbati wa ta'ati aw la yakun. Af'al Rasul itu kemungkinannya cuma dua, kata mu'allif, kata Imam Al-Juwain. La yakhlu itu tidak kosong, tidak keluar, bisa juga ya, tidak kosong, tidak keluar dari imma ayyakuna ala wajhil qurbah wa ta'ah, itu satu ya, bisa jadi itu berupa wajhil qurbah wa ta'ah dalam bentuk taqarrub kepada Allah dan ketaatan. Aula yakunu, atau bukan ala wajhil qurbah wa ta'ah, atau sebaliknya lah gitu bisa itu. Ini kalau dalam logika disebut logika komplement. Dalam ilmu logika disebut komplement. Kalau tidak laki-laki berarti perempuan. Kalau tidak hujan berarti cerah, gitu kan? Itu komplement. Kalau di matematika itu biasanya dibahas dalam bahasan bilangan. Ada bilangan semesta 1 sampai 10. Semesta pembicaraan. Lalu kemudian ada bilangan A adalah bilangan ganjil. Berarti komplemennya yang tidak masuk bilangan ganjil apa saja? Jawabannya kan 2, 4, 6, 8, 10. Nah, bilangan genap itu komplemen dari bilangan ganjil. Ya, kebalikan. Ya, nggak masuk di bilangan ganjil berarti adalah bilangan genap. Nah, ini dia pertanyaan, 0 itu termasuk bilangan ganjil apa genap? Hah? Kalau 1, 3, min 1, min 3 kan jelas dia bilangan ganjil. 2, 4, min 2, min 4 dia bilangan. Nah, 0 itu bilangan apa? Hah? Ganjil genap? Atau bukan ganjil, bukan genap? Terus bilangan itu cuma 2. Kalau di sebelah kanan 0 bilangan positif, kirinya 0 bilangan. Nah, 0 sendiri itu bilangan apa? Apa? Bilangan netral. Ya. Menarik juga itu untuk dikaji. Jadi 0 itu memang ajib ya. 0 itu ajib. Sesuatu itu kalau dibagi dengan 0, maka dia menjadi besar tak berhingga. Kalau sesuatunya itu positif. Tapi kalau sesuatunya itu negatif, dia menjadi negatif tak berhingga. Pahami kalimat itu. Kalau nggak paham ya nggak apa-apa. Kita tidak sedang belajar matematika. Kita belajar usul fikih. Itu mata kuliahnya teori bilangan. Mata kuliah. Satu mata kuliah khusus. Mana tadi? Timbul hilang. Sampai mana tadi? Mana. Tadi af'al ya.
Jadi itu kalau af'al Rasul itu la yakhlu, tidak keluar, tidak kosong dari dua kemungkinan. Yang pertama adalah ala wajhil qurbah wa ta'ah, yang kedua aula yakun. Fa in kana ala wajhil qurbah, jika af'al Rasul atau fi'l Rasul itu ala wajhil qurbah wa ta'ah dan ketaatan, fa in, nah itu lalu dibagi dua. Kalau ala wajhil qurbah wa ta'ah dibagi dua. Fa in dalla dalilun alal ikhtisasi bihi, jika fa'in maka jika, ini huruf syarat, dalla dalilun, ada dalil yang menunjukkan, alal ikhtisas bihi, bahwa itu khusus bagi beliau, bagi Rasulullah, yuhmalu alal ikhtisas, maka dalil itu dialihkan kepada makna ikhtisas, makna khusus Nabi. Apa contohnya? Kaziyadatihi fin nikahi ala arba'i niswatin. Kaziyadatihi seperti bolehnya Rasul itu menambah atau lebih pada pernikahan ala arba'i niswatin, lebih dari 4 perempuan. Itu kan bukan kalam Rasul, tapi fi'lur Rasul. Rasul tidak ada mengatakan bahwa saya boleh loh nikah lebih dari 4, enggak ada. Ya. Kenapa, Fikro? Rasul enggak ada. Ya kalau ada tolong hadirkan hadisnya. Yang ada justru ayat Quran yang mengatakan apa? Fankihu ma tabalakum minan nisa masna wa thulatha war ruba'. Fa in khiftum alla ta'dilu fawahidah. Yang ada itu. Artinya boleh menikah 2, 3 atau 4, kalau nggak mampu bersikap adil 1. Jadi maksimal 4. Lah kok Rasul dalam fi'il beliau, istrinya dalam satu waktu pernah istri beliau itu 9. Rasul tidak pernah berpoligami selama Bunda Khadijah bintu Khuwailid masih hidup. Setelah bintu Khadijah meninggal, beliau menikah dengan Saudah binti Zam'ah. Lalu menikah, Ustaz khilaf apakah Saudah dulu atau Aisyah. Ya, ada satu riwayat mengatakan Aisyah duluan, usia 6 atau 7 tahun. Tapi tidak digauli kecuali setelah hijrah ke Madinah dan usianya saya itu 9 atau 10 tahun. Baru menikah dengan yang lain, dengan Sofia, dengan Maimunah, dengan siapa lagi? Ummu Salamah, Habibah, kemudian siapa lagi istri Nabi yang lain? Sofia binti Huyai Al-Akhtab. Siapa lagi? Hafsah bintul Umar ibn Khattab. Siapa? Mariatul Qibtiyah nanti. Dan lain-lain. Nah, itu 9. Itu af'al. Loh, ayatnya kan mengatakan maksimal 4. Tapi kok kenapa Rasul lebih dari 4? Nah, itu karena tadi termasuk yuhmalu alal ikhtisas, dikhususkan bagi Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Tapi Nabi tidak hanya dikhususkan dalam bidang menikah ya. Ini kadang orang mau ngambil enaknya saja. Ya. Nabi itu dikhususkan juga. Beliau itu wajib tahajud, nggak boleh ketinggalan. Nggak boleh tertinggal satu malam pun dari tahajud. Itu. Ya ayyuhal muzammil qum. Ya. Apa ayatnya? Ya ayyuhal muzammil qumil laila illa qalila. Itu Nabi itu. Wajib bagi Nabi. Duha bagi Nabi wajib. Nah ini jangan mau nikah aja, tapi duha nggak digawi, tahajud nggak digawi, itu mau enaknya saja. Kenapa? Dan ada juga yang memahami begini, masna wasulasa waruba itu artinya 2,
tambah 3 tambah 4. Berapa tuh? 9. Nah, jadi katanya cocok ini. Ayatnya kan wow, wow itu wow atop kata dia. Nah, atop itu kan artinya lil mutlaqil jam'i, untuk digabungkan. Nah, gitu. Jadi 2 tambah 3 tambah 4 pas 9. Dan Rasul istrinya 9. Berarti match ini antara ayat dengan hadis, dengan af'al Rasul. Nah, padahal jumhur ulama mengatakan waw pada ayat itu bukan wawul atof, tapi waw litakhyir. Jadi ada lagi waw, bukan waw atof, tapi waw litakhyir. Takhyir itu artinya pilihan. Silahkan, kalau mau 2 silahkan. Kalau mau 3, monggo. Kalau mau 4, sok atuh. Kata orang Sunda. Tapi kalau nggak bisa adil, 1 cukup. Nah gitu, itu litakhyir. Atau berarti wow bimana atau 2 atau 3 atau 4, bukan ditambahkan lalu di otak-atik matuk supaya cocok dengan af'al Rasul. Tahu otak-atik matuk? Otak-atik matuk ilmu cocokologi. Otak-atik matuk bimakna ilmu cocokologi, mencocok-cocokan. Match dari bahasa Inggrisnya. Itu kalau ada dalil menunjukkan ala ikhtisasi bih. Wa illam yadulla. Tapi kalau tidak ada dalil, ya yadulla. Nah, jadi kalau dalla yadullu itu majzumnya itu dengan memfathahkan huruf lamnya. Jadi dalla yadulla. Jadi jangan antum iskal, bingung. Lam kan huruf majzum, Ustaz. Kenapa lamnya di fathah? Kan fathah itu tanda nasab. Nah, itu karena tadi kalau mudha'af, fi'ilnya fi'il mudha'af, contohnya dalla, haqqa, yahiqqu dan lain-lain, ketika dia majzum itu tandanya dengan memfathahkan huruf yang mudha'af, huruf yang didobelkan, yang bertasydid. Sehingga wa illam yadulla, dan jika tidak menunjukkan adanya ikhtisas, yakni dalilun la yukhassasu bih, yang dikhususkan terhadap Rasulullah, li'anna Allah Ta'ala qala, karena Allah Ta'ala berfirman, laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanatun liman kana yarjullaha wal yawmal akhirah wa dzakarallaha katsira. Jadi ayat ini kata Imam Ibnu Katsir, hadhil ayatul karimatu aslun kabiratun aslun kabirun bitta'asi bi Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam fi aqwalihi wa af'alihi wa ahwalihi. Jadi hafal itu. Apa tadi? Hadhil ayatul karimatu aslun karimun bitta'asi bi Rasulillah sallallahu fil aqwal wal af'al wal ahwal. Jadi ini ayat adalah aslun kabirun, adalah dasar yang besar, yang kokoh tentang wajibnya mentauladani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam ucapan, perbuatan dan ahwalnya. Tapi harus dipahami begini sedikit ya, mudah-mudahan cukup waktunya. Ayat ini dalil yang qat'i tentang wajibnya ta'asi bi Rasul sallallahu alaihi wasallam, mentauladani Rasul sallallahu alaihi wasallam. Apa hukum berta'asi bi Rasulullah? Wajib. Apa dalilnya? Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanatun. Tapi bagaimana berta'asi bi Rasul sallallahu alaihi wasallam itu ditafsil, ada rincian. Ada rincian. Jangan berdalil dengan ayat ini. Oh, kalau begitu saya nikah dengan 9 wanita. Alasannya apa? Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanatun. Kalau begitu harusnya dia naik onta saja kemana-mana. Ya kan? Berarti semuanya harus persis. Padahal dirinci. Dari sisi taatnya itu wajib mutlak, tapi bagaimana cara taatnya, kaifiyatut ta'asi, itu ada rinciannya. Kalau itu khusus Rasul ya tidak berlaku untuk umatnya. Nah, tapi kalau tidak ada dalil yang menunjukkan khusus Rasul, maka berdasarkan ayat ini fa yuhmalu 'alal wujubi 'inda ba'di ashabina
fi haqqihi wa haqqina. Maka diemban makna dalil itu alal wujub, adalah hukumnya wajib inda ba'di ashabina, menurut sebahagian sahabat-sahabat kami, yakni ulama mazhab Syafi'i, fi haqqihi wa haqqina, pada hak Rasul dan hak kita. Li'annahul ahwat, karena itu lebih ikhtiyar, lebih hati-hati. Jadi kalau ada af'al Rasul dan dia tidak termasuk dalam dikhususkan Nabi, maka itu wajib bagi kita, wajib bagi Rasul. Karena kaidah juga menyatakan ini, khitabur Rasul khitabul li ummatih. Seruan bagi Rasul itu juga seruan bagi umatnya. Malam yarid dalilun yukhassisuhu, sebelum ada dalil yang mentaksisnya. Itu kaidah usul juga. Wa min ashabina man qala, tapi sebahagian ulama mazhab Syafi'i, ya, sebagian sahabat-sahabat kita berpendapat yuhmalu 'alan nadab. Jadi apa fi'il Rasul yang tidak masuk dalam kekhususan Nabi itu adalah nadab. Apa artinya nadab? Sunnah. Li'annahul mutahaqqiqu ba'da talab. Ya, atau mutahaqqaqu ba'da talab. Karena ia terwujud, terlaksana setelah adanya tuntutan talab. Agak cepat, waktu singkat, nanti kita syarah lagi pertemuan selanjutnya. Wa minhum man qala, dan diantara sahabat kami juga dalam mazhab Syafi'i, qala yutawaqqafu fi, itu didiamkan, tawakuf, waqaf. Jadi artinya tidak diputuskan hukumnya apakah itu wujub ataukah itu nadab. Dan kami condong pada pendapat ini sebenarnya. Jadi nanti tergantung, jadi tidak ditetapkan dulu dalil hukum asal bahwa wajib, bahwa nadab atau sunnah, tapi nanti tergantung pada dalil. Kalau talabnya talab jazim, ya ada qarinah yang menunjukkan dia talab jazim, berarti wajib. Kalau talabnya ghairu jazim, karena tidak ada qarinah yang menguatkan, berarti nadab. Nah gitu. Kembali ke kaidah itu. Kenapa kok tawaqquf fihi li ta'arudil adillati fi dzalik? Karena adanya pertentangan dalil-dalil pada hal tersebut. Naam, terakhir. Fa in kana ala wajhi ghairi wajhil qurbah wa ta'ah. Dan jika amal itu bukan bentuk qurbah, pendekatan diri kepada Allah, wa ta'ah, fayuhmalu 'alal ibahah. Maka dibawa makna atau maksud dari fi'il Rasul itu adalah ibahah. Kal akli wasyurbi, seperti makan, minum, fi haqqihi wa haqqina, pada hak Rasul dan hak kita. Jadi intinya dua, ya, khulasatul qaul, ringkas kata, fi'il Rasul itu ada dua, ya, ada ala wajhil qurbah wa ta'ah, dan yang kedua ala ghairi wajhil qurbah wa ta'ah. Untuknya ala wajhil qurbah wa ta'ah itu dibagi dua lagi. Kalau ada dalil yang menunjukkan itu khusus bagi Rasul, maka itu berlaku bagi Rasul, tidak berlaku bagi umatnya. Kalau tidak ada dalil yang menunjukkan itu khusus bagi Rasul, maka ulama khilaf. Ada yang berpendapat hukum asalnya wajib, ada yang berpendapat hukum asalnya sunnah, dan ada yang berpendapat hukum asalnya adalah tawakuf. Ya, tidak ditentukan wajib atau sunnah. Dan yang kedua, perbuatan yang ala ghairi wajhil qurbah wa ta'ah. Maka ini ulama sepakat, tidak ada khilaf. Ya, sebagaimana juga disebut oleh al-alama Syekh Taqiyuddin Nabhani dalam kitabnya Nizamul Islam di bab at-ta'asi bi af'alir Rasul sallallahu alaihi wasallam, tidak ada khilaf, kata beliau, itu hukumnya mubah. Ya karena itu kenapa? Berkaitan dengan afal Rasul sebagai manusia. Rasul sebagai manusia perlu makan. Maka Rasul makan itu hukumnya mubah. Rasul sebagai manusia perlu minum. Maka Rasul minum. Minumnya Rasul itu adalah mubah. Rasul sebagai manusia berjalan dengan dua kakinya. Maka Rasul berjalan. Berjalannya Rasul itu hukumnya mubah. Rasul itu perlu istirahat, maka kadang beliau berbaring. Berbaringnya Rasul, tidurnya Rasul itu hukumnya mubah.
Rasul perlu berdiskusi dengan para sahabat, mudzakarah dengan sahabat. Rasul perlu duduk. Rasul duduk. Duduknya Rasul itu mubah. Duduknya itu mubah. Nah, nanti dalam syarah kitab ini, kami pernah ngaji syarah kitab ini di Jogja dulu, karangan itu Syekh Abdullah Fauzan, itu dalam hal duduknya, berdirinya, berjalannya. Tapi tentang kaifiyatul julus, kaifiyatul qiyam, tentang kaifiatnya, itu hukumnya berbeda. Itu kata beliau hukumnya sunnah. Jadi dibedakan ya, berdirinya dengan cara berdiri itu beda. Jadi hukum asal duduk apa? Mubah. Hukum asal duduk itu mubah. Karena hukum asal dari fi'lur Rasul duduk itu hukumnya mubah. Tapi kaifiyatul julus itu ada rincian. Kalau duduknya duduk tawarruk, para ulama sebutkan sunnah. Dan itu sebaik-baik cara duduk. Kalau duduknya iftiras, hukumnya juga sunnah. Di bawah posisi duduk tawarruk. Kalau duduknya bersila, hukumnya mubah. Tapi kalau duduknya gimana? Behunjur batis, sebuting dihunjur, sebuting kada di dalam majelis, hukumnya makruh. Sudah kita bahas. Jumatan duduk mengangkat batis. Nah, biasa kan Jumatan. Nah, diangkat. Nah, hukumnya apa? Makruh. Nah, itu duduk. Jadi harus dibedakan antara julus itu sendiri atau qu'ud itu sendiri dengan kaifiyatul julus. Paham toh? Nah, hadza akhiruhu wa sallallahu sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in wa afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.